Pengaturan desa bertujuan yaitu yang pertama untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Yang keempat mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset guna kesejahteraan masyarakat bersama. Yang kelima, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Yang keenam, meningkatkan pelayanan bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Yang ketujuh, untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Yang kedelapan, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan yang terakhir yaitu untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Syarat mutlak penetapan desa adat yaitu yang pertama, kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya harus secara nyata masih hidup. Hal ini mencakup aspek teritorial, genealogis, dan fungsional. Artinya, masyarakat tersebut harus memiliki identitas yang jelas dan terikat oleh norma-norma adat yang berlaku di wilayah mereka. Yang kedua yaitu kesatuan masyarakat hidup adat harus dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ini berarti bahwa keberadaan dan pengakuan terhadap masyarakat adat harus sejalan dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat modern serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu wilayah dengan batas yang jelas. Desa adat harus memiliki wilayah yang jelas dengan batas-batas yang ditentukan. Wilayah ini menjadi penting untuk mengidentifikasi dan melindungi hak-hak serta kewenangan masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya dan menjalankan pemerintahan. 4. Yaitu peranata pemerintahan adat. Terdapat peranata pemerintahan adat yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat di desa adat tersebut. Ini mencakup struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan yang sesuai dengan tradisi dan norma hukum adat setempat. Yang kelima yaitu perasaan bersama dalam kelompok. Masyarakat di desa adat harus memiliki perasaan bersama sebagai satu kesatuan yang menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara anggotanya. Ini penting untuk menjaga solidaritas dan kerjasama dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Yang keenam, keberadaan harta kekayaan atau benda adat juga menjadi syarat penting karena ini mencerminkan identitas, budaya, dan ekonomi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut. Harta kekayaan ini bisa berupa tanah, bangunan, atau benda-benda yang lain memiliki nilai budaya. Yang ketujuh yaitu terdapat perangkat norma hukum adat yang mengatur perilaku dan interaksi antar anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting untuk memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan diambil berdasarkan konsensus dan norma yang telah disepakati bersama. Kedudukan desa sebagai subjek pembangunan. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Desa kini memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya dan merancang program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini mendorong partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu pengembangan potensi lokal. Dengan statusnya sebagai subjek pembangunan, desa dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi lokal seperti sumber daya alam dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, kemandirian ekonomi. Desa diberikan akses untuk mengelola dana desa yang bersumber dari APBN sehingga dapat membiayai berbagai proyek pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu inovasi dalam pelayanan publik. Sebagai subjek pembangunan, desa dapat mengembangkan sistem pelayanan publik yang lebih baik dan efisien sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya. So, implementasinya yaitu di desa saya, di desa Pekerjo, yaitu menggunakan dana desa untuk membangun pusat pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu atau janda untuk mengurangi angka pengangguran di desa tersebut. Bentuk pembinaan kemasyarakatan. Yang pertama yaitu pembinaan lembaga kemasyarakatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga-lembaga di bawah pemerintahan desa seperti RT, RW, PKK, dan Karang Taruna. Contohnya yaitu pemerintahan desa mengadakan pelatihan dan rapat koordinasi untuk meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua yaitu pembinaan pemuda dan olahraga. Program ini fokus pada pemberdayaan generasi muda melalui kegiatan olahraga dan kepemudaan.
Misalnya yaitu menyelenggarakan lomba olahraga dan forum Karang Taruna untuk mendorong partisipasi pemuda dalam kegiatan desa. Yang ketiga yaitu pembinaan organisasi perempuan atau PKK. Kegiatan ini bertujuan untuk pemberdayaan perempuan agar lebih aktif berkontribusi dalam pembangunan desa. Contohnya yaitu pelatihan keterampilan dan penyuluhan yang diadakan oleh PKK di desa. Yang keempat yaitu pembinaan kesenian dan sosial budaya. Pembinaan ini bertujuan untuk melestarikan budaya lokal dan mengembangkan seni. Yaitu contohnya pemerintahan desa mengadakan pentas seni dan lomba kesenian untuk mendorong kreativitas masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai budaya. Yang kelima yaitu pembinaan kerukunan umat beragama. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Contohnya yaitu mengadakan pengajian bersama dan perayaan hari besar agama sebagai upaya membangun silaturahmi antar warga desa atau antar warga setempat. Yang keenam yaitu pembinaan keamanan dan ketertiban. Kegiatan ini melibatkan pelatihan bagi petugas keamanan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban, yaitu contohnya melakukan pelatihan kepada Linmas untuk meningkatkan keamanan lingkungan. Yang ketujuh, pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pembinaan pendidikan anak usia dini sangat penting untuk masa depan generasi mendatang. Contohnya yaitu program PAUD dilaksanakan dengan pelatihan bagi guru serta meningkatkan sarana prasarana pendidikan.